Di sini akan menjelaskan tentang dagu sibu. Sebelumnya, dagu sibu itu adalah sebuah singkatan dari bahasa farmasi atau yang lebih dikenal dengan apotek. Di sini dagu sibu itu ada beberapa singkatan, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Di sini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, simpan dan buang obat secara baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fase tentang sebuah proses bagaimana cara mendapatkan obat yang baik dan di mana tempat yang resmi mendapatkan obat yang baik. Terkadang kita suka mendapatkan obat itu secara seperti kasus-kasus sebelumnya kayak obat-obat yang PCC yang begitu. Sekarang kan sering dijual bebas. Sebenarnya menurut undang-undang itu salah, karena itu adalah sebuah obat-obat yang termasuk golongan-golongan tertentu yang didapatkannya juga tidak sembarangan. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Dapatkan obat dengan benar itu salah satunya yaitu dapatkan di tempat yang resmi, yaitu seperti apotek, toko obat berizin, toko-toko izin berobat yang tertentu seperti kayak toko obat herbal, toko-toko obat yang istilahnya udah dapat izin dari tempat menteri atau menteri kesehatan BPOM. Nah, kalau untuk seperti obat-obat warung itu kayak oskadon kayak gitu, sebenarnya itu obat-obat golongan bebas. Cuma di sisi lain, terkadang kalau obat-obat yang kayak gitu itu pendapatannya bisa dibilang obat yang kurang penjelasannya gitu Pak. Kayak ibu-ibu warungnya kalau gimana kan kadang kita beli, kadang si ibunya suka nggak ngejelasin ini efeknya apa. Sebenarnya kayak gitu itu bisa diperhatikan lagi. Kita kan nggak tahu bagaimana efek sampingnya atau gimana. Sebenarnya kalau misalnya obat itu benar-benar ngaruh sama langsung ke sistem tubuh kita gitu. Bapak sendiri atau ibu-ibu sendiri kan nggak tahu bagaimana efek sampingnya, terus bapak atau ibu nggak tahu bagaimana kita itu tubuh kita mencerna obat yang ada di dalam atau dimakan oleh kita. Yang kedua, gunakan obat dengan benar. Gunakan obat dengan benar itu salah satunya penggunaannya bisa dikonsultasikan kepada apoteker atau asisten apoteker yang ada di instalasi farmasi tempat tersebut. Salah satunya yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat itu seperti kayak ibu-ibu menyusui, ibu hamil, terus ada kadang di pendaftaran kita suka menanyakan apakah ada alergi obat, karena alergi obat itu sangat berpengaruh kepada tubuh kita. Salah satunya kayak sesek, gatal, itu salah satu dari penggunaan obat yang kurang efektif. Yang penggunaan obat itu biasanya yang berhak memberikan materi atau istilahnya penyampaian kepada pasien itu salah satunya apoteker. Nah, dalam apoteker itu kita bisa berkonsultasi atau menanyakan apakah obat ini efeknya bagaimana, efek samping dan cara-cara penggunaannya bagaimana. Cara penggunaan itu bisa kita tanyakan atau biasanya ada di dalam brosur, kalau nggak dalam obat-obatnya. Dalam teknologi canggih kita bisa searching di Google ya. Nah, dalam penggunaan obat ini ada beberapa macam. Ada obat yang oral atau biasanya obat oral itu kayak tablet, sirup. Nah, yang kayak gitu itu kadang kita suka bisa mempertanyakan kayak contoh dosis. Nah, dosis tersebut itu biasanya kalau misalnya contoh ada amoxicillin. Amoxicillin itu ada yang biasa atau nggak yang forte. Nah, kita bisa mempertanyakan biasanya itu buat sirup yang biasa itu buat apa? Kalau yang forte gimana? Bentar. Nah, cukup dua dulu. Ada yang mau ditanyakan di sini tentang dapatkan dan gunakan. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak ada yang barangkali kurang mengerti. Nah, lanjut yang ketiga ya, yaitu simpan obat dengan benar.
Nah, penyimpanan obat ini kadang kita suka terlupakan atau terbengkalai. Nah, sebenarnya Pak, Ibu, kalau misalnya penyimpanan obat itu harus diperhatikan. Salah satu contohnya kayak obat-obat obat luarnya kayak obat suppositoria, kalau enggak yang disebut kayak ini pemperlancar BAB yang di mah kayak bentuk coklat kecil gitu Pak. Sebenarnya itu obat nggak boleh disimpan dalam suhu ruangan, harusnya disimpan dalam suhu kulkas, soalnya sifatnya itu kalau kena tubuh itu langsung meleleh. Nah, salah satu contoh di merek dalamnya itu kayak Dulcola kayak gitu. Nah, obat-obat kayak gitu harus diperhatikan. Terus obat-obat kayak antibiotik, terus tablet. Biasanya kalau antibiotik itu kalau buat anak tidak boleh lebih dari 7 hari, karena kadaluarsa atau efektif resistensinya cuma 7 hari buat antibiotik anak. Kalau buat tabletnya biasanya bapak atau ibu-ibu, akang-akang atau tete-tete dikasih cuma buat 3 hari, karena dalam waktu 3 hari itu si penggunaan antibiotik itu harus benar-benar efektif. Kadang kalau misalnya bapak atau ibu sering berobat dikasih antibiotik, suka ditulis jamnya ya sama AA atau tete-tete di farmasi. Nah, biasanya itu harus tepat waktu, soalnya kalau itu contohnya gini Pak, dikasih obat jam 8, nah bapak atau ibu lupa minumnya nanti jam 8 malam, nah nanti diminum jam 10. Sebenarnya nggak apa-apa diminum aja, cuma besoknya jangan jam 10 lagi, usahain jam 8 lagi, kan selang 12 jam. Nah, nanti kalau misalnya kedepannya telat kayak gitu, usahain harus tepat waktu lagi Pak. Kalau yang contohnya 3x1, 3x1 itu diatur tiap 8 jam gitu. Nah, di sini penggunaan kayak salep, terus penyimpanan salep antibiotik itu usahakan kalau misalnya kita nggak tahu, konsultasikan kepada bagian farmasi atau bagian-bagian apotekernya. Nah, biar kita lebih jelas dan lebih enak, kita lebih tanyakan pada bagian apoteker. Sebelum misalnya apotekernya nggak ada, boleh ke asisten yang ada di instalasi farmasinya gitu ya. Nah Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu siapa? Lilis. Kenapa antibiotik harus habis? Karena gini Bu, contohnya Ibu lagi batuk atau lagi, kalau dari obat gigi, dari poligigi ya suka dikasih antibiotik. Nah, antibiotik ini Bu untuk membunuh suatu bakteri. Nah, bakteri ini teh penyebab atau virus penyebab dari penyakit tersebut. Nah, jadi gini Bu, misalnya Ibu batuk. Nah, kalau batuk itu Bu, misalnya ini teh ada salah satu bakteri. Nah, bakteri ini teh harus dibunuh Bu. Nah, cara ngebunuhnya misalnya Ibu udah dikasih obat nih 2 hari ke belakang, cuma masih ada batuknya. Nah, berarti itu teh ada infeksi atau suatu bakteri dalam tubuhnya. Dihajarnya pakai antibiotik, biasanya gitu. Nah, kalau misalnya antibiotiknya itu dikasih kalau 2x1 biasanya buat 3 hari. Ya biasanya atau kebanyakan buat 3 hari Bu kalau antibiotik. Nanti 3 hari ke depan dilihat perkembangannya gitu. Tetap Bu, kalau antibiotik harus habis. Sekarang gini, misalnya Ibu dikasih antibiotik 3 hari, 2 hari Ibu alhamdulillah udah sehat lagi ya, udah sembuh. Tetap kalau misalnya Ibu itu antibiotik nggak dihabisin, nanti bakterinya berkembang Bu, masih berkembang. Jadi fungsi antibiotik itu terus membunuh bakteri. Nah, bakteri itu kalau misalnya contoh harus tepat waktu ya Bu ya. Nah, Ibu misalnya minum jam 8, dikasih yang 2x1. Nah, jam 8 pagi, nanti harusnya kan minum jam 8 malam. Tapi Ibu minum, kelupaan atau ketiduran, minum jam 10. Nah, nggak apa-apa Bu, diminum aja. Soalnya dalam waktu 8 jam si antibiotik itu Bu akan berkembang lagi. Jadi usahain kalau misalnya minum jam 10, berarti kan Ibu berpikiran, harus minum lagi jam 10 pagi. Nggak usah Bu, dilanjutin aja jam 8 pagi. Soalnya kalau misalnya Ibu minum jam 10, nanti Ibu harus istilahnya pengobatan dari awal lagi gitu ya. Nah,
Ibu sekarang kemarin penyakitnya apa Bu? Batuk ya, sekarang berobat ke obat gigi, batuknya masih ada nggak? Nah nggak apa-apa, dilanjutin aja. Nanti untuk dari pengobatan dari giginya Ibu bisa dikonsulin, Dok kemarin saya berobat ke poli umum, nah saya dikasih antibiotik, antibiotiknya apa, kasih tahu ke dokternya biar nanti dokternya yang klarifikasi gitu. Nah kalau misalnya kata dokternya ya udah Bu nanti dilanjut, mana? Ada yang mau bertanya lagi sebelum ini dilanjut dulu? Oh, Ibu, mana sok ke depan? Ibu, atas nama Ibu siapa? Ada yang mau ditanyakannya apa Bu? Nah, sebenarnya gini ya Bu ya, kalau penggunaan obat dari warung itu, kalau menurut saya ya Bu ya, sebenarnya kurang efektif karena kurang penjelasan dari pihak farmasi atau instalasi farmasinya Bu. Kita kan nggak tahu ya ibunya itu alergi obat apa, terus dari kayak ibu teteh ya, misalnya kan biasanya kalau di pendaftaran di sini Bu ada alergi obat nggak? Nah biasanya kan ditanya gitu. Nah kalau di warung kan ya tahu sendiri mungkin ya Bu ya, langsung aja Bu beli ini. Nah sebenarnya penjelasan atau pemberian walaupun pusing sedikit, apalagi kalau udah usia rentan gitu ya, mending dibawa aja ke sini. Takutnya pusing itu bukan karena dari pusingnya Bu, sebenarnya bisa ada dari contoh kehujanan atau karena cuaca, terus bisa aja dari darah tinggi, kurang tidur. Nah jadi harus pemeriksaan lebih lanjutnya gitu Bu, biar lebih enak dan lebih efektifnya. Karena kalau misalnya di bagian klinik atau rumah sakit terdekat, puskesmas, itu bisa penjelasan dari instalasi farmasinya. Jadi oh Ibu ini ada keluhan lain, Bu pusingnya bukan karena kurang tidur atau apa Ibu, tapi ada darah tinggi. Nah nanti dikasih obat darah tingginya, atau pusingnya karena kurang tidur nanti dikasih obat istirahatnya gitu. Jadi lebih jelas gitu Bu kalau di klinik atau di ya tempat kesehatan tertentu pengobatannya. Ada yang kurang jelas Ibu? Mana? Makasih. Ya kita lanjut ya yang keempat. Yang keempat itu buang obat dengan secara baik dan benar. Nah, kenapa harus membuang obat? Membuang obat secara baik dan benar itu tidak semena-mena harus dibuang. Yang obat yang harus dibuang itu seperti contoh obat kadaluarsa atau dalam perubahan warna, rasa dan bau, itu harus dibuang. Nah, kalau obat kadaluarsa itu salah satunya harus dibuang itu contoh buat tablet, cara pembuangannya ada cara-caranya. Kalau buat tablet atau kapsul, nah kalau kapsul dibuka, dibubukin, si serbuknya suruh keluar, disatuin dengan bahan kotor atau bahan tanah. Tablet juga sama Pak Bu. Nah itu harus dibubukin, suruh bubuk, nanti dibuang ke tanah atau bahan-bahan kotor tertentu, biar suruh nyapu sama tanah gitu. Jangan langsung dibuang dalam bentuk tablet, takutnya ada salah, ya pasti ada aja Pak ya, penyelewengan obat kayak langsung digunain lagi atau digimain lagi, takutnya kayak gitu, atau diminum sama orang, kan itu nanti efek-efek tertentunya berbeda gitu Pak. Nah kalau buat sirup itu ada dua, ada sirup antibiotik sama sirup biasa. Kalau sirup biasa mah langsung aja buang, utamanya ke saluran air, kalau nggak ke kloset dibuang. Kalau antibiotik itu harus dibuang dengan tepatnya sama labelnya, usahain labelnya dicopot dulu. Contoh antibiotik kadang kalau buat anak-anak suka dikasih Pak ini minimal 7 hari, kalau 7 hari nggak habis ini langsung dibuang. Nah karena antibiotik itu kadaluarsanya cuma 7 hari, maksudnya bukan kadaluarsa dari obatnya ya Pak ya, cuma efek samping sama resistensi dari antibiotik itu cuma 7 hari. Nah kesananya nanti antibiotik tidak akan bekerja secara maksimal. Nah usahain kalau antibiotik buat anak dibuang sama labelnya kita copot dibuang. Nah botolnya langsung satuin buang. Kalau buat obat-obat biasa kayak buat demam, obat batuk, itu mah buang aja cairannya, jangan dibuang botolnya langsung pisahin, buang secara terpisah gitu. Tempat pelayanan sebenarnya ya Bu ya, kalau buat tempat pelayanan obat yang baik dan secara resmi dan kita tahu informasi tentang obat tersebut itu ada di apotek sebenarnya. Tapi terkadang untuk kayak tadi contoh ada yang nanya katanya suka beli di warung. Nah warung itu ya seperti itu, kurang penjelasan dan informasi obat dari si penjualnya.